Kepada para penjelajah kata, saya mengucapkan selamat datang di materi unsur intrinsik cerpen dan unsur kebahasaan cerpen. Cerita pendek atau cerpen memiliki dua unsur yang sangat penting. Unsur apakah itu? Yang pertama adalah unsur intrinsik, dan yang kedua adalah unsur kebahasaan, atau yang biasa disebut juga dengan ciri kebahasaan. Unsur intrinsik adalah kumpulan unsur yang membangun cerita itu sendiri. Apa saja sih unsur intrinsik itu? Mari kita bahas lebih lanjut pada video ini. Dalam cerpen atau cerita pendek, unsur intrinsik terbagi menjadi 7 bagian. Mari kita bahas satu persatu. Unsur pertama adalah tema. Tema adalah nyawa dari cerita. Mengapa dikatakan demikian? Karena tema sering disebut juga sebagai ide pokok. Tema adalah landasan bagi penulis untuk mengembangkan cerita, sehingga tema dapat disebut juga sebagai dengan nyawa dari cerita pendek tersebut. Alur dapat dijelaskan sebagai pola pengembangan suatu cerita. Dalam cerita pendek terdapat 3 jenis alur. Yang pertama, alur maju, yaitu di mana cerita diceritakan secara runtut dari awal hingga akhir. Yang kedua ada alur mundur, yaitu di mana sebuah cerita diceritakan dari masa lalu menuju ke masa sekarang. Kemudian yang ketiga adalah alur campuran, yaitu alur campuran dari alur maju dan alur mundur. Kemudian terdapat tokoh dan penokohan. Dalam cerita pendek terdapat karakter yang menjadi tokoh dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah bagaimana cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan watak tokoh dalam cerita pendek tersebut. Yang selanjutnya adalah gaya bahasa atau majas. Dengan gaya bahasa yang tepat, seorang penulis dapat membuat cerita lebih nyata. Gaya bahasa yang sering ditemui dalam cerpen antara lain gaya bahasa metafora, hiperbola, litoses, simile, dan personifikasi. Gaya bahasa metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda yang lain secara tidak langsung. Kemudian, gaya bahasa hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebihan sehingga melebihi sifat asli atau melebihi kenyataan yang sesungguhnya. Kemudian, gaya bahasa litotes adalah gaya bahasa pertentangan yang bertujuan untuk merendahkan diri, perbandingan dari hiperbola. Kemudian, gaya bahasa simile adalah majas perbandingan yang membandingkan secara langsung. Berbeda dengan metafora, gaya bahasa simile menggunakan pembanding dalam penggunaannya. Sedangkan gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa yang membuat benda mati memiliki sifat yang seolah-olah seperti benda hidup. Latar terbagi menjadi latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat merujuk pada di mana cerita tersebut terjadi, latar waktu merujuk pada kapan cerita tersebut terjadi, dan latar suasana merujuk pada suasana bagaimana cerita tersebut terjadi. Sudut pandang. Dalam cerita pendek, sudut pandang adalah cara penulis menempatkan dirinya dalam cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 4. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Penulis sudah pasti menyisipkan suatu pesan-pesan moral yang ingin dia sampaikan kepada pembaca. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pada video ini kalian tidak hanya akan membahas mengenai unsur intrinsik cerpen. Selanjutnya kita akan membahas unsur kebahasaan cerpen atau yang biasa disebut dengan ciri kebahasaan cerpen. Mari lanjutkan videonya. Unsur kebahasaan cerpen yang pertama adalah menggunakan kalimat deskriptif untuk menjelaskan sesuatu. Unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata kerja yang mengandung tindakan seperti berharap, mencintai, dan sebagainya. Kemudian juga terdapat penggunaan kalimat yang bermakna lampau seperti beberapa tahun yang lalu, pada masa itu, dan sebagainya. Cerpen atau cerita pendek juga menggunakan ragam bahasa sehari-hari, bukan ragam bahasa formal. Unsur kebahasaan yang lain adalah penggunaan majas. Selamat kepada para petualang kata yang telah menonton video kali ini. Kalian hebat, mantap. Sekarang izinkan saya untuk bertanya, apakah materi kali ini sulit? Saya rasa tidak.
Setelah belajar video materi, tentu terbit latihan berupa tugas. Selanjutnya, setelah menonton video materi kali ini, kalian harus melawan tugas yang telah tertera pada ruang digital kalian masing-masing. Semangat wahai para pejuang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers.